Nah, jadi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin itu adalah energi di saluran terbuka. Slide yang kemarin itu juga saya ambil dari Prof. Joko Luknanto dari UGM, dari Teknik Sipil UGM. Nah, kita sudah membahas bahwa energi di saluran terbuka itu kalau energi total, energi keseluruhan, energi pada tampang atau energi pada titik, maka dia diukur dari datum ya, dari datum sini. Tapi kalau kita membahas energi spesifik, maka energi spesifik itu tidak diukur dari datum, tapi dari dasar saluran. Jadi kalau gambar garis energinya itu seperti ini, maka kalau energi total itu diukur dari datum, dari dasar, sedangkan kalau energi spesifik itu kita menghitungnya itu dari dasar sungai. Jadi Z ini Z1 dan Z2 ini tidak dihitung, langsung kita hitung kedalaman aliran dan juga kecepatan ya. Tinggi kecepatan maksud saya, V kuadrat per 2G, dan dikalikan dengan alfa. Alfa adalah koefisien koreksi tenaga kinetik. Nah, ini energi spesifik, jadi dia adalah tenaga pada sembarang tampang yang diukurnya dari dasar saluran dan bukan dari datum. Nah, kita juga sudah membahas bahwa energi spesifik itu dia akan ada dua nilainya, ada dua nilai H, ada H1 lalu ada H2, dan ini disebut dengan conjugate atau alternate depth. Jadi untuk satu nilai energi spesifik, maka dia ada dua H, ada dua kedalaman aliran yang merupakan yang bisa menghasilkan satu energi spesifik itu. Nah, sedangkan kalau energi spesifiknya itu minimum, ya dia geser ke kiri kan jadi minimum ya, karena ini titik 0,0-nya di sini. Nah, ketika dia minimum ada di sini, maka hanya akan ada satu kedalaman, hanya ada satu kedalaman yang disebut dengan kedalaman kritis atau H kritis. Jadi energi spesifik minimum atau disebut juga energi spesifik kritis, maka dia ketika menghitung energi spesifik kritis itu, maka hanya ada satu H, hanya ada satu kedalaman, tidak lagi dua seperti energi spesifik yang lain, dia adalah H kritis. Nah, di sini ada penurunan untuk untuk menghitung energi spesifik minimum, tapi kita tidak akan membahas penurunan persamaannya. Hanya kita tahu hasilnya saja bahwa energi spesifik kritis itu sama dengan 1,5 kali H kritis. Jadi kalau kita ingin menghitung berapakah energi spesifik minimum dalam satu keadaan, maka kita tinggal menghitung 1,5 dikali dengan H kritisnya saja. Ya, ini saja yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian ketika kita menghitung energi spesifik, maka kalau grafik energi spesifik itu memang kita gambar di bawah dari garis ini ya, energi spesifik sama dengan H ini, baru kita gambar di bawahnya. Nah, dalam satu buah kurva energi spesifik ini, maka kalau kita bagi dua ya, pada garis kritik, yaitu V sama dengan V kritis, maka ada dua bagian ya. Ada bagian yang subkritis, yaitu ketika V-nya itu kurang dari V kritis, ini adalah daerah subkritis, dan ada daerah yang superkritis, yaitu ketika V itu lebih dari V kritis. Nah, jadi yang akan kita bahas, ini ada beberapa yang kasus yang pertama, ini adalah penurunan dasar saluran. Lalu yang kedua adalah kenaikan dasar saluran. Lalu yang ketiga, pelebaran dasar saluran.
pelebaran dan penyempitan dasar saluran. Nah, ini berpengaruh pada apa? Ini ternyata berpengaruh pada energi spesifik. Ya. Nah, kalau kita lihat, penurunan dasar saluran itu seperti apa? Penurunan dasar saluran itu adalah penurunan dasar saluran. Ini kalau kita lihat dari tampak atas, sebetulnya tidak ada perubahan ya. Tidak terjadi apa-apa di tampak atas karena dia lebarnya tetap ya, dari awal sampai akhir lebarnya tidak berubah. Tapi kalau kita lihat dari tampak sampingnya, maka kita akan melihat bahwa dasar saluran tadi gini, lalu dia menurun. Nah, permukaannya sendiri sebetulnya dia tidak akan sama ya. Dia bisa gini, lalu dia bisa gini bisa, atau dia akan naik pun bisa, nanti tergantung kondisinya apakah dia kritis atau subkritis atau superkritis. Nah, kalau kita menggambarkan energy grade line, ya anggap ini energy grade line-nya atau garis energi. Nah, maka bagian yang awal sini sampai ke dasar saluran ya, ingat karena energi spesifik itu kan sampai ke dasar saluran. Maka ini adalah energi spesifik di hulu. Ini adalah di bagian awal ini adalah energi spesifik di hulu. Nah, lalu di sini karena ada penurunan dasar saluran sekian ini, delta S, maka di ujung akhir dari saluran, di bagian hilir dari saluran, ini akan terdapat energi spesifik hilir yang dia besarnya adalah lebih besar daripada energi spesifik hilir. Jadi untuk mudahnya itu tinggal kita lihat gini aja ya, ini energi spesifik di hulu, lalu ditambah dengan delta S. Nah ini dijumlahkan adalah jadi energi spesifik di hilir. Nah, itu aja yang mudahnya, sehingga kalau kita tuliskan lagi energi spesifik di hulu ditambah dengan delta S sama dengan energi spesifik di hilir. Nah, ini adalah karena penurunan dasar saluran. Nah, kebalikannya adalah jika ada kenaikan dasar saluran. Jadi penurunannya sudah. Nah, tampak atasnya akan sama ya, karena tidak ada perubahan di tampak atas. Kalau ini tadi penurunan. Bagaimana jika ada kenaikan dasar saluran? Tampak sampingnya, maka dia misalnya dasar salurannya gini, terus naik gitu ya. Apa permukaannya sebagai contohnya gini. Lalu di sini ada energy grade line. Nah, kira-kira bagaimana nih, dia akan sama atau tidak dengan kasus penurunan dasar saluran? Energi spesifik di hulu ini dari dasar saluran sampai ke energi grade line ya. Energi spesifik di hulu. Nah, sedangkan ini adalah kenaikan dasar saluran yang sekian ini, delta S. Nah, berarti energi spesifik di hilirnya itu di sebelah mana? Bukan dari bawah ya, tapi dia tetap dari dasar saluran. Bukan dari datum maksud saya. Jadi bukan dari datum, tapi dia tetap dari dasar saluran sampai ke atas, sehingga ini adalah energi spesifik di hilir.
Nah, jadi kalau kita tuliskan untuk kenaikan dasar saluran, maka rumusnya adalah energi spesifik di hulu dikurangi dengan delta S, ya kan? Ini spesifik di hulunya kan besar ya, tapi di tengah justru ada kenaikan. Dikurangi delta S, berarti sama dengan energi spesifik di hilir. Jadi rumus untuk kenaikan dasar saluran, energi spesifik di hulu dikurangi dengan delta S sama dengan energi spesifik di hilir. Nah, ini adalah konsep yang perlu kalian perhatikan. Karena tidak perlu dihafalkan ya, karena kan ini kalian open book untuk UTS-nya, tapi kalian perlu paham. Jadi nggak perlu buka-buka lagi, kalian sudah tahu. Kalau misalnya penurunan, berarti energi spesifik di hulu jadi lebih kecil. Karena di akhirnya kan penurunan ya, jadi dia lebih besar kedalaman alirannya itu, energi spesifik di hilir lebih besar. Sedangkan kalau kenaikan, energi spesifiknya besar di awal, di hulu, tapi kan ada kenaikan, maka energi spesifik di hilir jadi lebih kecil. Nah, jadi ini adalah gambarannya. Karena ada penurunan dasar saluran di sini, maka dia energi spesifik di hilir sama dengan energi spesifik di hulu ditambahkan dengan delta S. Ya. Dan kalau dituliskan lagi rumusnya energi spesifik di hulu adalah H hulu ditambah alfa V kuadrat per 2G ya. Ini V-nya Q kuadrat per A kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh penurunan dasar saluran terhadap grafik energi spesifik ya. Kalau bisa kita gambarkan di sebelah sini, di bawah ini adalah penurunan dasar saluran, di atasnya adalah kenaikan dasar saluran. Lalu kita gambar grafik energi spesifik. Nah, di sini yang sumbu X-nya adalah energi spesifik, sedangkan sumbu Y-nya adalah H. Nah, kalau terjadi penurunan dasar saluran, maka misalkan kita pertama punya titik energi spesifik di sini ya. Ini adalah energi spesifik di hulu. Nah, karena ada penurunan dasar saluran, maka dia akan bergeser energi spesifiknya itu ke kanan. Dia akan bergeser ke kanan sebesar delta S. Ya. Bergeser sebesar delta S sehingga energi spesifik ini akan lebih besar dari sebelumnya. Jadi energi spesifik di hilir ini sama dengan energi spesifik di hulu ditambah dengan delta S. Nah, apa efeknya terhadap kedalaman aliran? Kita ingat di bagian atas, ini karena ini adalah garis kritis, V sama dengan V kritis, maka yang di bagian atas adalah subkritis, sedangkan yang bagian bawahnya adalah superkritis. Maka misalkan kita tuliskan yang bagian atas ini adalah H2, sedangkan yang bagian bawah ini adalah H1. Ini adalah H2. Nah, H1 yang dia kondisinya superkritis, dia akan bergeser ke bawah ya, karena kan berarti gini ya, dia akan turun ke bawah menjadi H1 aksen. Sedangkan yang H2 yang subkritis, dia akan bergeser ke atas ya, karena dia akan naik ya, naik menjadi H2 aksen, sedangkan H1-nya dia akan turun menjadi H1 aksen. Di gambar lebih jelasnya seperti ini. Jadi untuk yang H1 menjadi H1 aksen dia turun, maka kita lihat bahwa pada aliran yang superkritik ya, ini kan superkritik nih yang bawah, maka airnya itu turun.
H1 menjadi H1 aksen ini lebih kecil H1 di hilirnya. Sedangkan pada aliran subkritik, dia ini H2 menjadi H2 aksen ini dia naik ya. Sehingga sehingga H2 di sini H2 di hulu, H2 di hilir dia akan menjadi lebih besar, lebih tinggi pada keadaan subkritis. Nah, sekarang kita akan coba contoh soalnya ya. Sebelum ke contoh soal, kita lihat penggambarannya dulu. Ini dari apa yang tadi kita sebutkan ya, H1 ketika superkritis, ini superkritis kondisi yang paling bawah, H1 di hulu, kemudian menjadi H1 di hilir, dia akan turun, jadi lebih kecil di sini H1 di hilirnya. Sedangkan untuk kondisi subkritis, dia memang kalau subkritis dia pada dasarnya harus lebih tinggi, lebih besar, lalu dia akan naik lagi, semakin besar lagi ketika dia kondisinya adalah subkritis. Jadi memang untuk dua kondisi ini akan berbeda, berapa H di hulunya, H di hilirnya, tergantung kondisi. Kita ingat dalam satu buah energi spesifik, maka dia ada dua macam H, ya, ada H1 yang subkritis dan H1 yang superkritis. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Jadi salurannya ini dengan tampang lintang persegi panjang. Di bagian hulu dulu ya. Lebar dasarnya W atau B, jadi kita tuliskan boleh sama dengan 1,5 meter. Lalu kita ketahui juga ada H di hulu ya. Jadi diketahui kedalaman air H di hulu itu sama dengan 2 meter. Nah, 2 meter adalah H di hulu. Dan diketahui juga debit aliran 6 meter kubik per detik. Lalu diketahui percepatan gravitasi G 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, di lokasi tertentu saluran dirancang untuk diturunkan dasarnya sebesar delta S sama dengan 0,5 meter. Nah, artinya ada penurunan dasar saluran ya. Nah, kita ingat kalau rumusnya itu kita agak-agak lupa ya, silakan digambarkan aja, bagi saya lebih mudah ya. Misalnya ini permukaannya, penurunan dasar saluran. Sebesar delta S. Dengan delta S adalah 0,5 meter. Jadi dengan delta S 0,5 meter itu penurunan dasar saluran, delta S sama dengan 0,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah elevasi muka air di sebelah hilir penurunan saluran. Jadi yang ditanyakan adalah di sini H di hilir ini berapa? Di sini H di hilirnya sudah diketahui ya. 2 meter. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Pertama kita lihat dulu apa yang sudah diketahui ya. Kita sudah tahu H hulunya, B hulunya. Oh, berarti Q-nya juga sudah tahu. Artinya kita sudah bisa menghitung energi spesifik di hulu. Udah, kalau gitu kita hitung dulu aja. Energi spesifik di hulu ini sama dengan H hulu kuadrat, kan? Ditambah V kuadrat per 2G, ya kan? Kalau yang ada di rumus ini sebetulnya dia ada alfa ya. Alfa Q kuadrat per 2G A hulu kuadrat. Kok kayaknya ribet banget gitu ya. Nah, sebetulnya memang rumus aslinya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita anggap alfa ya, koefisien koreksi tenaga kinetik ini tidak disebutkan dalam soal, artinya kita anggap ini adalah 1.
Ya, satu aja, berarti ini langsung kalau kuadrat P di hulu kuadrat per 2G. Nah, V di hulunya itu berapa? V di hulu, kita hitung dulu. Berarti kan itu Q dibagi dengan A hulu ya. Nah, A hulunya adalah B dikali dengan H hulu. Sehingga ini adalah 6 dibagi dengan 1,5 dikalikan dengan 2. Ya, 6 dibagi 3, 2 meter per detik ya. Sehingga kita bisa hitung kembali energi spesifik dulu sama dengan tadi hulunya berapa? 2 meter dikuadratkan ditambah V di hulunya hulunya nggak kuadrat ya. Hulunya nggak kuadrat. Hulu ditambah V kuadrat per 2G. 2 kuadrat per 2 dikali 9,8. Nah, nanti kita akan dapat hasilnya dengan menghitung adalah 2,204. 2,204 meter, silakan dihitung. Nah, setelah kita dapatkan energi spesifik di hulu, kita bisa menghitung apa lagi dari sini. Nah, karena ini kasusnya adalah penurunan dasar saluran, maka kita sudah bisa tahu berapa energi spesifik di hilir karena kita sudah tahu berapa penurunannya. Ya, kita ingat dengan gambar seperti ini. Ini adalah energi spesifik di hulu ditambah dengan delta S. Ini kita dapatkan energi spesifik di hilir. Ya, jadi rumusnya adalah energi spesifik di hulu ditambah delta S sama dengan energi spesifik di hilir. Nah, berapa ini energi spesifik di hilirnya? 2,204 ditambah 0,5 sama dengan energi spesifik di hilir. Sehingga energi spesifik di hilir adalah 2,704 meter. Nah, kita sudah dapat energi spesifik di hilir. Sekarang sudah bisa belum kita hitung H di hilirnya? Dan kita tahu ya bahwa energi spesifik di hilir itu juga punya rumus yang seperti ini ya. Tapi untuk hilirnya, energi spesifik di hilir sama dengan H di hilir ditambah V hilir kuadrat per 2G. Ya. Nah, dari sini langsung kita coba substitusikan saja. 2,704 sama dengan H di hilir, karena ini sedang dicari ya, H di hilir kita belum tahu, ditambah V-nya berapa? Oh, V-nya kita belum tahu, karena kita belum tahu H hilirnya, ya kan Q dibagi B dikali H hilir. Ya udah kita tulis dulu aja. Q, ya kan, Q dibagi dengan B dikali H hilir. Jangan lupa ini kan semuanya kuadrat ya, Q kuadrat, Q kuadrat, H hilirnya kuadrat. Lalu dikali dengan 2G. Nah, ini H hilir. Nah, sebelum kita lanjutkan persamaan ini, karena di sini ternyata H hilirnya ada banyak ya. Di sini ada H hilir, di sini juga ada H hilir. Sebelum kita melanjutkan ini, berarti kita tahu dalam satu buah kejadian energi spesifik itu ada dua kejadian, ya kan? Ada dua macam. Bisa H ini merupakan H keadaan subkritik, ya kan? Dan bisa juga merupakan keadaan superkritik. Ini tergantung dari kondisi kritiknya itu ya. Apakah dia termasuk subkritik atau superkritik. Nah, kita ingat kalau kondisi kritik nanti dia hanya akan naik, tapi kalau di kondisi superkritik maka dia akan turun, ya kan? Seperti grafik yang sudah kita bahas di awal.
Nah, sehingga kalau begini kita perlu menentukan ini H di hulu 2 meter ini, apakah dia termasuk kondisi subkritis atau kritis. Gitu. Karena kalau dia awalnya subkritis, dia akan menjadi subkritis lagi. Tapi kalau dia superkritis, dia akan menjadi superkritis lagi. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya dari persamaan ini, kita akan mendapat dua buah nilai H yang berbeda. Nah, kenapa sih kok dari subkritis harus subkritis lagi? Boleh nggak misalnya subkritis jadi superkritis atau superkritis jadi subkritis? Nah, kalau alirannya misalnya dari superkritis, aliran yang cepat, yang kedalamannya rendah, lalu dia berubah menjadi subkritis di bagian selanjutnya, di bagian akhir, maka itu bisa saja terjadi, tapi itu adalah kondisi hydraulic jump atau lompatan hidrolik. Ya, jadi itu nanti kita akan bahas setelah UTS dengan Bu Wiwi. Ya, yang di awal ini kita akan membahas kondisi yang kalau dari awal superkritis ya dia subkritis, kalau superkritis ya akhirnya juga superkritis. Nah, maka sebelum kita menghitung H ini, kita akan lihat dulu kondisi yang H hulunya 2 meter ini, dia termasuk kondisi yang subkritis atau superkritis. Ya. Coba kita hitung berapa bilangan Freud-nya, dan kita hitung apakah kondisi H ini kritis atau subkritis. Nah, kita hitung aja bilangan Freud di hulu ya. Bilangan Freud di hulu sama dengan V di hulu per akar G dikali H di hulu. Rumusnya ini ya, masih ingat ya. V di hulunya berapa? 2. Dibagi akar, G-nya 9,8, H di hulunya adalah 2 lagi. Nah, ternyata nanti dari perhitungan, kita akan dapat bahwa nilai bilangan Freud di hulu ini adalah 0,45. Ya. Nah, kalau 0,45, dia ini kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1 ya. Berarti itu adalah kondisi subkritis. Ya. Jadi sebenarnya bisa langsung kita ketahui bahwa nanti yang kita cari di akhir itu adalah kondisi subkritis. Gitu. Nah, untuk menentukan nilai H yang kita cari, coba kita lihat deh, berarti H kritisnya berapa sih, gitu ya? Kedalaman kritisnya sebetulnya berapa? Nah, kita cek. Kalau untuk bilangan Freud-nya sama dengan 1, dia nanti akan didapatkan H kritisnya berapa? Ya. Kalau untuk bilangan Freud-nya sama dengan 1, saya cari ya V-nya untuk bilangan Freud-nya sama dengan 1, berarti kita carinya dari mulai Q per B dikali Y H kritis ya. Kita pengen cari kritis, ini kan V ya, maksud saya V dibagi akar G dikali H kritis, ini sama dengan 1 ya. Ini maksudnya rumus bilangan Freud ya, ini Freud sama dengan 1. Ini kita ingin mencari berapakah nilai H kritisnya ya. Dari rumus Freud sama dengan 1. Freud ini rumusnya V dibagi akar GH kan. V-nya ini adalah Q dibagi B dikali H kritis. Kan V ya, Q dibagi A ya. A-nya itu adalah B dikali H kritis. Lalu dibagi dengan akar G dikali H kritis. Bisa dengan 1, kita hitung dulu. 6 dibagi, ini 1,5 H kritis, ini kan sama aja dengan dikalikan di sini ya. Akar 9,8 dikali H kritis. Bisa dengan 1. Nah, kita hitung pakai Excel-nya. Biar mudah yang atas-atas, kalian juga hitung sendiri ya. Coba hitung sendiri.
Tadi proses perhitungannya kalian hitung di sini, lalu energi spesifik berapa, energi spesifik di hulu, energi spesifik di hilir. Nah, ini kita sampai di sini. Bilangan Freud ini sama dengan P dibagi akar G dikali Y. Ini P-nya, ini adalah P kritis ya. Dibagi akar G dikali Y kritis. Nah, sehingga 1 ini sama dengan apa? 6 dibagi 1,5 dikali akar G ya. Ini aja yang bagian ini 6 dibagi 1,5 dikali akar G. Ini ternyata sama dengan 1,277. Dibagi dengan H kritis. H kritisnya kan yang ini 1 ya. Yang ini akar kuadrat kan berarti 0,5 ya. Berarti dia totalnya adalah ini 1, ini akar 2, berarti kan setengah. 1 ditambah setengah berarti 2/3. Ya, kalian ingat-ingat lagi. 3/2 ya. 1 ditambah 1/2, 3/2. Ini aljabar biasa. 1, sehingga kalau kita hitung 1,277 sama dengan H kritis pangkat 3/2. Terus biar jadi 1 pangkatnya kita pangkatkan 2/3. Sehingga H kritisnya ini kan tadi pangkat 3/2 dikali 2/3 ya. Jadi biar H kritisnya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan nanti H kritisnya adalah 1,77. 1,77 meter. Nah, sudah kita dapatkan H kritisnya, lalu kita dapatkan berapakah bilangan Freud di hulunya, kurang dari 1 ternyata berarti ini adalah kondisi subkritis. Nah, setelah ini kita kembali ke persamaan yang tadi. Persamaan energi spesifik di hilir. Karena ini belum selesai ya, yang kita cari kan H hilirnya. Tapi tadi H hilirnya belum bisa kita hitung karena kita ingin tahu dulu kondisi ini adalah subkritis atau superkritis. Nanti kita tahu bahwa kondisinya adalah subkritis ya. Sehingga kita kembali ke sini, kita hitung yang ini. 2,704 sama dengan H hilir ditambah Q kuadratnya ini 6 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat dikali 2 dikali 9,8. Baru di sini ada H hilir kuadrat. Nah, kita hitung pakai Excel. Ini di sini energi spesifik di hilir sama dengan H hilir ditambah Q kuadrat dibagi B kuadrat dikali H hilir kuadrat dibagi 2 kali G. Ini seperti persamaan yang biasa tadi. Nah, sehingga kita hitung di sini sebelah kiri tetap 2,704 ya. Sama dengan H hilir, ini H hilirnya ditambah dengan, nah ini kita hitung 6 kuadrat ya, ini ke bagian atasnya. Nah, kita simpan nilai-nilai di atasnya ya tadi. B kuadrat, 6 kuadrat, Q kuadrat ya, 6 kuadrat dibagi dengan 1,5 kuadrat, lalu dikali lagi dengan 2 kali 9,8. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan bagian ini adalah 0,816. Jadi persamaan yang ingin kita selesaikan adalah 2,704 sama dengan H hilir, ya, sama dengan H hilir ditambah 0,8163 dibagi H hilir kuadrat. Nah, ini persamaan yang kita selesaikan 2,704 sama dengan H hilir ditambah 0,8163 dibagi H hilir kuadrat. Nah, ini ya, 2,704 sama dengan H hilir ditambah 0,8163 dibagi H hilir kuadrat.
Nah, ini karena persamaannya persamaan kuadrat ya. Terus juga kalau misalnya kita naikkan semua, ini juga nanti jadinya pangkat 3. Nah, sehingga kita pakai goal stick saja. Nah, yang kita ingat adalah bahwa dengan persamaan kuadrat ini, maka kita tahu akan ada 2 H yang didapat. Ya, ada 2 kedalaman aliran yang akan diperoleh dari rumus ini. Nah, sekarang kita coba hitung. Anggap yang ruas kiri ini ada yang 2,704 ini kita anggap H. Lalu yang bagian yang ruas kanan ini adalah A1. Ya, seperti goal stick yang sudah pernah kita coba ya sebelumnya. Ini adalah A1, sedangkan sebelah kiri adalah A, sehingga kita tulis saja lagi A-nya 2,704 ya. Nah, terus untuk menghitung A1, kita kan perlu menggunakan H hilir ya. Terus di sini A1-nya. Nah, kita coba hitung bagaimana dengan kondisi subkritis dulu ya. Kondisi subkritis. Kenapa? Karena kan tadi kan kita tahu bahwa di perhitungan awal FR di hulu itu adalah kondisi subkritis ya. Nih tadi nih FR di hulunya dia kondisinya subkritis. Jadi kita coba cari dulu deh jawaban yang benarnya sebetulnya gimana sih gitu ya. Nah, untuk mendapatkan H hulu yang H hilir yang dia kondisi subkritis, maka kita ingat ya bahwa H kritisnya kan 1,177. Nah, berarti kalau kita mau mencari kondisi yang subkritis, kita cari H-nya itu adalah yang lebih besar atau lebih kecil dari H kritis. Kita ingat konsep dasar bahwa kalau H kritis, itu kan dia perbatasan ya, antara kondisi kritis, kondisi superkritis dengan kondisi subkritis. Kondisi subkritis itu adalah kondisi yang bilangan Freud-nya kurang dari 1 seperti yang ini. Itu adalah kondisi ketika alirannya itu lambat dan kedalaman alirannya itu lebih tinggi daripada H kritis. Jadi kita ingat alirannya itu lambat, terus airnya itu dalam, tinggi, kedalaman H-nya itu adalah kondisi subkritis. Nah, sedangkan kondisi superkritis itu kan bilangan Freud-nya kan besar ya, lebih besar dari 1. Kita ingat rumus bilangan Freud adalah V per akar GY. Berarti V itu kecepatan, dia itu pasti sebanding dengan bilangan Freud. Dan dia berkebalikan, berbanding terbalik dengan kedalaman aliran. Jadi kita ingatnya itu adalah konsep aliran kritis dan subkritisnya ya. Saya ingat kalau V sama dengan bukan V, dengan Freud ya. Saya ingat mengulang kembali konsep kritis, subkritis, dan superkritis. Bilangan Freud ini sama dengan V per akar GY, atau di sini kita tuliskan akar GH, sama aja ya. Nah, artinya bilangan Freud itu dia sebanding dengan V. Semakin besar V-nya, semakin cepat alirannya, berarti dia angka itu lebih besar. Sedangkan bilangan Freud itu berbanding terbalik dengan akar H. Atau ya berbanding bilangan Freud itu ya berbanding terbalik dengan H. Jadi semakin tinggi kedalamannya, nanti bilangan Freud itu semakin kecil. Berarti dia kalau kecil itu kan berarti jadi subkritis kan ya. Nah, tapi kalau H-nya itu semakin kecil, dia lebih dangkal alirannya, tapi lebih cepat alirannya, itu adalah kondisi superkritis. Nanti bilangan Freud-nya adalah lebih dari 1.
Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana kalau kondisi ini adalah subkritis. Pertama di sini dari persamaan ini ya, persamaan ini tadi, yang ruas kirinya adalah A, 2,704. Lalu H di hilirnya ini adalah angka yang akan kita asumsikan. Nah, sedangkan A1 ini adalah rumus yang akan kita isi ya. Jadi A1 misalnya kita asumsikanlah misalnya ini kondisi subkritis 1,17, oke saya tulis 1 dulu ya. A1 ini sama dengan H di hilir ya, rumusnya ini H di hilir, ditambah 0,816 ya kan. 0,8163 dibagi dengan H hilir kuadrat ya. Ini saya buat ini dolar. Nah, kalau misalnya H hilirnya 1, A1-nya 1,816. Ini kan nanti yang kita ganti-ganti ya, kalau 2 berapa, kalau 3 berapa gitu ya. Nah, dari persamaan ini nanti akan muncul 2 buah H. Ada yang subkritis dan ada yang kondisi kritis. Sehingga kalau kita ingin mengasumsikan ini adalah kondisi subkritis, kita asumsikan H hilir ini jangan 1. Kenapa? Karena 1 ini adalah kurang dari H kritis. Nanti kita akan dapatnya, karena ini kan proses iterasi ya, jadi ini kan dia akan menghitung sendiri kalau dengan menggunakan Gaussian, itu nanti dia akan mendapatkan angka yang kecil, sehingga itu adalah kondisi superkritis. Nah, kalau kita ingin menghitung yang subkritis, maka kita asumsikan dulu nilai H hilir ini adalah angka yang besar, misalnya lebih besar dari 1,17, misalnya 4, saya asumsikan ya. Nah, baru dari asumsi awal itu, kita Gaussian ya. Gaussian set cell A1 ya, untuk nilainya berapa yang kita inginkan? Kan agar nilainya ini menjadi 2,704 ya. 2,704 lalu by changing cell H hilir. Oke. Nah, kita dapatkan jadi H hilir untuk keadaan subkritis adalah 2,58 meter. Nah, gimana kalau kita salah ya? Gimana kalau kita salah mengasumsikan? Ya, nanti kita akan mendapatkannya kondisi superkritis. Ya, nggak masalah. Kita tinggal nanti ganti aja asumsinya. Ya, untuk keadaan superkritis nih berapa nih? Kita ingin tahu nih kalau misalnya ternyata nggak saya asumsikan seperti tadi, ini nanti hasilnya seperti apa? Kita asumsikan H yang dia lebih kecil dari H kritis. Ya, misalnya 0,5 ya. 0,5. Saja. Nah, sehingga kita Gaussian lagi, data what analysis Gaussian, set cell A1 to value 2,704 by changing cell H hilir. Oke. Nah, kita dapat ini nanti A1-nya dia akan dekat ke A, sedangkan H hilirnya ini adalah kondisi superkritis. Jadi kalau tadi kita salah menuliskan H-nya ini H yang kecil, maka kita akan dapatkan H hilirnya 0,626. Kalau H hilirnya 0,626, betul atau salah? Ternyata ini adalah keadaan yang superkritis ya, 0,626. Tapi ini salah. Ya, kenapa salah? Karena di awal kita sudah tahu bahwa hulunya adalah 2 meter. Dan sudah kita hitung bahwa bilangan float di hulunya adalah kondisi subkritis. Sehingga kalau di awalnya adalah kondisi subkritis, maka di akhir pun kita cari yang kondisi subkritis. Dan kita sesuaikan tadi bahwa kalau dia kasusnya adalah penurunan dasar saluran, maka alirannya ini berdasarkan grafik ini,
kalau penurunan dasar saluran, kondisi yang subkritis ini kan di atas ya, sehingga hanya ini akan awalnya tadi yang 2 meter jadi 2,58 meter. Jadi sudah betul yang H2 aksennya di hilirnya ini, dia menjadi lebih besar dari kondisi H2-nya. Jadi tadi H2-nya 2 meter, terus kita gambarkan H di hilirnya jadi 2,58 meter. Nah, kita gambar juga energi spesifik di hulunya yang 2,204, lalu ditambahkan dengan penurunan dasar saluran 0,5 meter menjadi 2,704. Ini adalah jawabannya. Ya. Ini langkah-langkahnya tadi di sini. Jadi H di hilir yang 0,6266 itu tidak digunakan. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang superkritis. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan adalah pelebaran dasar saluran, ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas itu adalah penurunan dasar saluran, atau nanti kalau misalnya ada kasus kenaikan dasar saluran, ya, itu kalian bisa ya harusnya. Karena tinggal perbedaannya hanya di rumus energi spesifik ini aja. Kalau misalnya soalnya nanti ternyata yang ditanyakan adalah bagaimana jika terjadi kenaikan dasar saluran, karena yang penurunan dasar saluran sudah dibahas. Berarti kita tinggal mengganti ketika menghitung ini ya, energi spesifik di hilir. Nah, kalau di sini kan energi spesifik di hulu ditambah delta S ya. Sedangkan kita ingat kalau misalnya untuk kenaikan dasar saluran, energi spesifik di hulunya yang besar, terus kenaikan dasar saluran dia mengurangi. Jadi energi spesifik di hulu dikurangi delta S, nah hasilnya sisanya adalah energi spesifik di hilir. Nah, cuma itu aja, sedangkan yang lain nanti sama ya. Nah, itu kalau kasusnya adalah kenaikan dasar saluran. Dan kita ingat grafiknya tadi ya, bukan geser ke kanan, tapi jadi geser ke kiri. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau pelebaran dasar saluran? Jadi kalau pelebaran dasar saluran, ini tampak atasnya kelihatan berubah ya. Kalau yang tadi kan kenaikan dan penurunan ya, jadi itu bagian dasarnya. Kalau kita lihat dari atas itu ya nggak berubah. Tapi kalau pelebaran dasar saluran, maka justru dari atasnya yang kelihatan, oh ini salurannya ini melebar gitu ya, atau kita bilang pelebaran saluran lah gitu ya. Pelebaran saluran yang bagian dari atas nih kita udah bisa lihat, oh ini salurannya melebar nih, atau salurannya menyempit gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari tampak sampingnya, ini tidak ada perubahan. Jadi lurus gitu ya, dasar salurannya tidak naik atau tidak turun, dia lurus saja. Tapi dari atas kita lihat ada pelebaran. Nah, ternyata untuk kasus pelebaran dasar saluran, energi spesifik itu tidak berubah. Ya, jadi kita ingat tadi kalau kenaikan dasar saluran atau penurunan dasar saluran, itu energi spesifik itu berubah. Dia geser ke kanan, dia geser ke kiri, tergantung jumlah penurunan atau kenaikan dari dasar saluran. Nah, tapi kalau untuk pelebaran dasar saluran, ini kita lihat grafiknya akan jadi seperti ini. Ini agak berbeda. Jadi kalau kita gambarkan grafik untuk pelebaran dasar saluran. Pelebaran dasar saluran. Nah, ternyata energi spesifik yang sudah kita hitung nanti, ada energi spesifik, ini kalau pelebaran dasar saluran, ini dia tidak berubah. Dia tidak berubah, tapi kurvanya berubah. Ya. Jadi ini adalah untuk Q tertentu, dia kurvanya jadi pindah. Dia jadi membuat kurva baru, sehingga di sini juga nanti tetap ada perubahan kedalaman. Ini ada H1, ini jadi H1 aksen, ini jadi H2, ini jadi H2 aksen.
Nah, kita ingat kondisi yang atasnya adalah kondisi kritis, yang atasnya adalah kondisi superkritis. Nah, sehingga walaupun pelebaran dasar saluran ini tidak membuat perubahan energi spesifik, tapi yang berubah adalah Q. Yang berubah adalah debit dari aliran tersebut, debit per satuan panjang. Jadi Q itu akan jadi berkurang. Kita ingat Q itu adalah Q kecil ya di sini. Q kecil itu adalah debit per satuan panjang. Jadi rumus untuk Q kecil ini adalah Q besar dibagi dengan lebar saluran. Ya. Jadi kalau dilebarkan salurannya, maka dia akan menjadi kecil Q-nya. Dia berubah Q-nya, sehingga yang awalnya itu dia besar Q-nya, lalu ada pelebaran saluran, sehingga Q-nya itu jadi kecil. Gitu. Nah, dengan berkurangnya Q, maka dari Q hulu ke Q di hilir, maka pada aliran superkritis, ini ya, kita ingat yang bagian bawah, maka aliran, ternyata yang lebih duluan adalah yang di dalam ya. Nah, saya terbalik. Jadi yang bagian dalam ini adalah Q di hulu. Nah, lalu setelah itu pindah ke bagian luar, Q di hilir. Ya. Jadi yang bagian dalamnya adalah Q di hulu, sedangkan yang bagian luar ini grafiknya adalah Q di hilir. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika keadaan superkritis, maka H-nya akan menjadi turun. Ya, H1 aksen ini di kondisi hilir, dia akan lebih kecil daripada H1-nya. Sedangkan untuk aliran yang subkritis, H2, ini dia akan naik. Ya. H2 menjadi H2 aksen, dia akan jadi lebih besar. Ini seperti yang ada di sini. Kalau aliran superkritik, maka muka airnya turun. Ya. Tapi untuk aliran subkritik, maka muka airnya naik. H2 jadi H2 aksennya adalah H. Gitu. Jadi energi spesifik ini tidak berubah antara keadaan yang belum dilebarkan dengan yang sudah dilebarkan. Ini adalah kasus pelebaran dasar saluran. Nah, kalau kita lihat gambarnya, setelah lihat dari tampangnya, tampang atasnya, dia sudah kelihatan ada perubahan ya. Nah, tampang sampingnya, ini energi spesifik di hulu dan hilir ini tetap ya, nggak ada perubahan energi spesifik, tapi muka airnya berubah ya. Kalau subkritis, dia H di hulu lalu H di hilir semakin besar. Sedangkan superkritis, ketika H di hulu ini kecil, superkritisnya di hilirnya tambah kecil lagi. Itu adalah kasus pelebaran dasar saluran. Dan kalau penyempitan saluran itu pun, nah ini bukan pelebaran dasar saluran ya harusnya ya, pelebaran saluran aja, jangan ada dasarnya karena nanti jadi ambigu ya. Tapi ini pelebaran saluran. Dan kalau penyempitan saluran ya tinggal dibalik aja ya. Ini tadinya besar, terus jadi kecil, terus grafiknya yang tadinya di dalam di luar, jadi ke dalam. Itu adalah penyempitan dasar saluran. Ini kalau yang di slide, di sini ada kenaikan dasar saluran yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau kenaikan, maka energi spesifik di hilir, ini sama dengan energi spesifik di hulu dikurangi dengan delta S. Atau kalau tadi yang kita tuliskan, energi spesifik di hulu dikurangi delta S sama dengan energi spesifik di hilir ya. Sama saja. Dan kalau kenaikan dasar saluran yang tadinya energi spesifik di hulunya itu di sebelah kanan, lalu berkurang sebesar delta S, dia jadi energi spesifik di hilirnya semakin ke kiri. Kalau kondisinya superkritis, maka airnya naik. Tapi kalau kondisinya subkritis, muka airnya turun. Nah, ini tadi kalau subkritis, dia airnya turun. Kalau superkritis, airnya naik. Ini kenaikan dasar saluran.
Oke, hanya sampai sana saja materi kita. Bagian ini tidak kita bahas, tapi silakan kalau kalian mau membacanya ya. Kalau ini penyempitan dasar saluran yang tadi ya, kalau dasar salurannya itu menyempit, maka energi spesifik di hilir dan di hulu tetap sama, tapi grafitnya ini akan bergeser. Kalau yang tadi itu dalam keluar, yang ini dari luar, ini ya Ki di hulu, ini ada tulisannya Ki di hulu, lalu dia pindah jadi geser ke kanan ya, lebih ke dalam. Ini adalah Ki di hilir ya. Dengan seperti ini, geser ke kanannya berarti Ki-nya bertambah, sehingga nanti pada aliran superkritis, muka airnya naik, sedangkan pada aliran subkritis, muka airnya turun. Ini pada aliran subkritis, airnya turun, superkritis, airnya naik. Nah, kalau di lapangan, kata Prof. Joko Luknanto, penjelasan tentang kasus penurunan, pelebaran, penaikan, dan penyempitan ini merupakan penjelasan untuk kasus lokal. Jadi ini betul-betul ketika kondisinya supaya ideal, itu akan seperti ini. Tapi kalau kita lihat di lapangan, maka nanti lebih rumitnya karena harus memperhatikan kondisi pengalirannya seperti apa, hulunya bagaimana, hilirnya bagaimana, dan nanti ada penjelasan ini di bagian akhir setelah UTS ya, pengaliran permanen tidak beraturan akan dijelaskan oleh ini.